Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Tamsik Udin MPD, yang kami cintai dan kami banggakan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, izinkan kami dengan saya sendiri, Nena Nopiani, dan rekan saya, Najwa Septi Agustin, untuk memaparkan materi tentang tujuan pendidikan, sistem, struktur, jenis, dan jenjang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan manusia. Tanpa adanya pendidikan, sulit bagi suatu bangsa, suatu kaum untuk mencapai yang namanya kemajuan. Secara terminologis, dapat diartikan bahwa pendidikan itu adalah sebagai suatu proses pembinaan, pengembangan, serta pemberdayaan individu agar individu tersebut mampu menghadapi segala tantangan hidup baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dan terencana oleh peserta didik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Banyak pendapat tentang para ahli tentang pendidikan ini. Salah satunya adalah menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya di sini bahwa pendidikan itu menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai untuk mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan manusia. Tanpa adanya pendidikan, sulit bagi suatu bangsa, suatu kaum untuk mencapai yang namanya kemajuan. Secara terminologis, dapat diartikan bahwa pendidikan itu adalah sebagai suatu proses pembinaan, pengembangan, serta pemberdayaan individu agar individu tersebut mampu menghadapi segala tantangan hidup baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dan terencana oleh peserta didik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan arah dan sasaran yang ingin dicapai melalui proses pendidikan. Di Indonesia, tujuan pendidikan dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara Indonesia yang demokratis serta bertanggung jawab. Sementara menurut ahli, yaitu menurut Ralph Tyler tahun 1949, tujuan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 4 aspek utama, yaitu yang pertama adalah pengembangan keterampilan dasar, penguasaan ilmu pengetahuan, pembentukan sikap, serta yang terakhir itu penanaman nilai. Pendapat lain, yaitu menurut Benjamin Bloom tahun 1956, membagi tujuan pendidikan itu ke dalam 3 ranah, yaitu yang pertama ranah kognitif atau pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir, yang kedua itu adalah ranah afektif. Ranah afektif ini lebih kepada penilaian sikap, nilai karakter, dan yang ketiga itu ranah psikomotor, itu artinya untuk keterampilan dan tindakan nyata dari peserta didik. Ada pendapat lain dari Brusher, yaitu juga menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu meliputi 3 dimensi, yaitu tujuan individual, yang kedua itu tujuan sosial. Tujuan sosial itu membentuk manusia yang berguna bagi masyarakat, dan yang ketiga adalah tujuan kebangsaan, yaitu menyiapkan warga negara yang setia pada bangsa dan negara Republik Indonesia. Jika dikaitkan dengan visi misi Indonesia Emas tahun 2045, tujuan pendidikan dapat diarahkan untuk mencetak generasi yang unggul, berdaya saing global, menguasai teknologi, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai luhur bangsa.
Sistem dan struktur pendidikan. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara berkesinambungan dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Menurut ahli Tilaar, pada tahun 2000, sistem pendidikan merupakan organisasi pendidikan yang mana memadukan antara tujuan, lembaga, tenaga pendidik, peserta didik, kurikulum, sarana prasarana, serta segala bentuk evaluasi secara menyeluruh. Jenjang pendidikan formal. Jenjang pendidikan formal adalah tingkatan yang terstruktur dan sistematis yang terdiri dari yang pertama adalah pendidikan dasar, yaitu terdiri dari sekolah dasar selama 6 tahun, SD atau bisa juga madrasah atau ibtidaiyah. Yang berikutnya adalah sekolah menengah pertama atau SMP yang berlangsung selama 3 tahun atau bisa juga madrasah atau sanawiyah. Yang berikutnya adalah pendidikan menengah, yaitu sekolah menengah atas atau SMA atau bisa juga madrasah aliyah atau bisa juga sekolah menengah kejuruan atau biasa kita sebut SMK. Dan selanjutnya adalah pendidikan tinggi, yaitu program diploma bisa D1, D2, D3, D4, program sarjana atau S1, program magister atau S2, atau program doktor atau S3. Jenis-jenis pendidikan. Jenis-jenis pendidikan di Indonesia itu meliputi yang pertama adalah pendidikan umum. Pendidikan umum adalah pendidikan dasar dan menengah yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan si peserta didik. Yang kedua adalah pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang fokus pada keterampilan dan keahlian yang lebih spesifik, seperti misalnya pada sekolah SMK. Yang berikutnya adalah pendidikan akademik. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuannya secara lebih mendalam. Yang berikutnya adalah pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang mengutamakan keterampilan praktis dan siap kerja, seringkali melalui program diploma 3, D3 atau diploma 4, D4. Pendidikan yang berikutnya adalah pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan yaitu pendidikan yang lebih menekankan pada aspek keagamaannya, seperti misalnya di pesantren. Dan yang terakhir adalah pendidikan khusus, yaitu pendidikan yang dirancang khusus untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus atau misalnya ada keterbatasan fisik dan mental. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Mangga saya persilahkan untuk Teh Najwa melanjutkan materinya. Baik, saya Najwa Septi Agustin selaku rekan dari Teh Nena Novianti. Di sini saya akan melanjutkan dari memaparkan materi mengenai sistem, struktur, jenis, dan jenjang pendidikan. Meskipun sistem pendidikan nasional telah dirancang dengan baik, dalam praktiknya masih banyak permasalahan yang dihadapi. Di antaranya, 1. Kesenjangan akses. Masih banyak anak dari keluarga miskin dan daerah terpencil yang kesulitan untuk mengenyam pendidikan. Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah untuk anak usia 16-18 tahun hanya mencapai sekitar 72%. Yang kedua, kualitas guru. Masih banyak kualitas guru yang belum tersertifikasi. Laporan Kemendikbud tahun 2022 menyebutkan 30% guru masih belum memenuhi standar minimal. Lalu selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum yang sering berubah, sering membingungkan para guru dan juga peserta didik. Selain itu, ada sarana dan prasarana. Masih banyak sarana dan prasarana yang belum memadai, terutama di daerah 3T. Yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Selanjutnya ada ketimpangan mutu. Perbedaan kualitas pendidikan antara kota besar dan desa masih sangat lebar. Selanjutnya ada pendidikan vokasi yakni SMK. SMK yang seharusnya menyiapkan tenaga kerja justru masih menyumbangkan angka pengangguran yang cukup besar. Baik, saya Najwa Septi Agustin selaku rekan dari Teh Nena Novianti. Di sini saya akan melanjutkan dari memaparkan materi mengenai sistem, struktur, jenis, dan jenjang pendidikan.
Meskipun sistem pendidikan nasional telah dirancang dengan baik, dalam praktiknya masih banyak permasalahan yang dihadapi. Di antaranya, 1. Kesenjangan akses. Masih banyak anak dari keluarga miskin dan daerah terpencil yang kesulitan untuk mengenyam pendidikan. Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah untuk anak usia 16-18 tahun hanya mencapai sekitar 72%. Yang kedua, kualitas guru. Masih banyak kualitas guru yang belum tersertifikasi. Laporan Kemendikbud tahun 2022 menyebutkan 30% guru masih belum memenuhi standar minimal. Lalu selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum yang sering berubah, sering membingungkan para guru dan juga peserta didik. Selain itu, ada sarana dan prasarana. Masih banyak sarana dan prasarana yang belum memadai, terutama di daerah 3T. Yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Selanjutnya ada ketimpangan mutu. Perbedaan kualitas pendidikan antara kota besar dan desa masih sangat lebar. Selanjutnya ada pendidikan vokasi yakni SMK. SMK yang seharusnya menyiapkan tenaga kerja justru masih menyumbangkan angka pengangguran yang cukup besar. Baik, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah tadi saya dan rekan saya Tenena telah sampaikan, merupakan permasalahan yang cukup banyak dilaporkan. Berikut ini adalah bukti dokumentasi hasil wawancara kami dengan 2 sekolah sebagai representasi dari contoh studi kasus ya. Ada dari Ibu Nenden selaku wakil kepala sekolah di Kuningan. Lalu yang kedua, di sebelah sini ada Ustadz Ali sebagai bagian pengembangan sekolah internasional yang ada di Tegal bernama Al Irsyad. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada komen atau tanggapan atau ada masukan bagi kelompok kami, silahkan bisa di kolom komentar yang ada di bawah ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.